cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib, itu Masya Allah waktu tsunami, Alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya. Itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah. Kapal bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu, menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau. Bahkan saya nggak pernah bicara, kecuali tahun 2007, saya pernah bicara tahun 2004, saya pernah bicara atau beliau atau tahun 97. Kalau nggak 97, 2004. Jadi ceritanya anak nggak pengen jemput antum Habib. Mau lihat dari Front TV. Habib Hanif ngundangnya malam Ahad. Akad nikah. Nggak ngundang ke bandara. Nggak ada undangan ke bandara. Kalau ada hoax itu. Tidak ada. Tetapi subhanallah. Allah tegur hati saya. Berangkat. Alhamdulillah. Kaki lecet Habib. Nih bukti Habib. Bukti Habib. Bukti. Nanti di akhirat dibuat bukti nih. Iya. Lecet. Jangan dikira saya pakai sandal Habib, kakinya lecet, sandalnya murahan. Sorry bro, sandal saya harganya 1 juta paling murah. Mahal, halai terus. Ya, kita suka pakai yang mewah-mewah. Kenapa? Dunia ini hanya kendaraan sementara, gak ada artinya. Maka saya pengen injak itu yang namanya dunia. Gak usah taruh di hati. Tambah 2 menit lagi boleh Habib? Boleh. Saya kalau ngomong ke beliau takut nih ya. Kemantunya saja ya. Ngomongin ke Habib Hanif. Boleh saya tambah 2 menit lagi? Nah, ada satu pesan begini. Pesan saya untuk para pecinta Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang mencaci Habib Rizik, ada yang maki Habib Rizik, ada yang nyinyir Habib Rizik, diamkan saja. Kenapa? Terlampau besar kami untuk meladeni yang seperti itu. Siap saudara-saudara? Aksi diam, gak usah dijawab. Diamkan saja. Kalau dulu saya sekolah, diajarin bahasa Indonesia, ada pepatah. Anjing menggonggong. Saya nggak ngomong loh ya. Coba diulangi. Iya. Jadi, ya anjing itu kerjanya menggonggong. Lah kalau ada anjing menggonggong, kamu ikut gonggong. Berarti anjing ketemu anjing. Anjing ketemu anjing. Oh kita ini kafilah. Kelompok pangeran ini. Kelompok pangeran itu ada nyantai aja. Ya, gak usah gubris yang namanya anjing. Kita doakan. Dulu di Hadramut ada satu Habib. Di majelisnya dicaci-caci, dimaki-maki. Maka Habib itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Habibnya nangis, ditegur sama istrinya. Wahai suamiku, ada apa kamu nangis? Dijawab sama Habibnya, iya, itu tadi ada yang maki-maki saya di majelis, hina-hina saya di majelis. Istrinya marah, kamu dicaci, dimaki, dihina, kamu nangis. Seharusnya kamu gak nangis, seharusnya kamu doakan orang itu. Dinasihatin sama istrinya. Jawaban Habibnya lebih membuat kaget lagi. Aku nangis bukan karena dicaci dan dimaki. Nah, kenapa? Kenapa aku terlambat memaafkan dia, kok sampai rumah baru aku maafkan? Kenapa aku memaafkannya ketika sampai rumah? Kenapa saat dia mencaci maki aku, tidak segera aku maafkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani rahimakumullah, beginilah kami dididik leluhur kami. Beginilah kami dididik oleh kakek kami. Beginilah kami dididik oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran saja, boleh ikut, boleh tidak. Setiap orang boleh jalan dengan caranya masing-masing. Cara Habib Novel, yang mau menggonggong silahkan menggonggong. Tapi kita akan tunjukkan karya. Siapa yang berjuang di Aceh? Saya mau curhat dikit boleh nggak nih? Saya kan dulu pengen ceramah di Aceh Habib, tapi nggak pernah diundang. Akhirnya tibalah undangan.
Dan salah satu undangan itu ada juga, setelah itu undangan lagi, setelah itu undangan lagi. Nah, saya diajak keliling tuh ke Aceh. Habib, ini monumen korban tsunami. Saya kaget karena di tengah kota ada kapal yang besarnya luar biasa. Ini mungkin jarang ustadz yang mau menceramahkan, mungkin jarang ini Habib juga menyampaikan, tapi ini harus diungkap fakta kerja anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagi yang masih ragu nasabnya Habib Rizik, tanya kepada pengurus Robito Alawiyah, jelas nasab beliau. Ya, tanya saja ke sana. Yang masih ragu, kalau masih ragu, nanti di akhirat saya doakan ketemu kakeknya, nanya langsung, bener beliau ini cucumu enggak gitu? Ya, nanya langsung, saya doakan. Tapi Habib Rizik butuh pengakuan, cucu Nabi atau bukan cucu Nabi. Berjuang untuk kekasihnya, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib, itu Masya Allah waktu tsunami, Alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya. Itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah. Kapal bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu, menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau, bahkan saya nggak pernah bicara kecuali tahun 2007. Saya pernah bicara tahun 2004, saya pernah bicara atau beliau atau tahun 97. Kalau enggak 97, 2004 ketika beliau berkunjung ke Solo di rumahnya Habib Zaki bin Abdurrahman Assegaf, saya kasih hadiah beliau buku terjemahan saya Manhaj Dakwah, yang di depannya ada gambar foto Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Maliki. Saya jadikan foto cover apa yang dilakukan Habib Rizik. Maka beliau langsung pegang buku itu sambil menciumi cover tersebut. Syekhi huma syekhi, kedua orang ini guru saya. Diciumin itu foto ulama oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Setelah itu saya nggak pernah ngomong lagi sama beliau sampai kemarin saya berangkat umroh. Saya berkali-kali umroh, nggak sampai 5 kali, nggak sampai 5 kali umroh. Haji 2 kali, diajak orang-orang, ayo ketemu Habib Rizik. Saya bilang nggak mau, kesian, dari jauh saja, dari jauh saja. Tapi kemarin ini Maret saya umroh, saya pengen ketemu Habib Rizik Syihab. Qadarullah ketemu. Disitulah saya ngomong sama Habib Rizik Syihab setelah sekian lama. Kan tidak ada cerita tsunami. Beliau nggak pernah bangga-banggakan dirinya. Saya begini, 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 saya begini. Nggak ada semua itu. Nggak pernah disampaikan kepada saya. Tapi masyarakat Aceh yang bercerita dan bangsa ini berhutang kepada beliau atas perjuangannya yang luar biasa. Oh, ini Aceh ya. Akhiron, saya dengar Habib, saya mau konfirmasi langsung. Karena orang zaman sekarang ini sukanya dengar tapi nggak pernah konfirmasi. Pondok antum yang ada di Puncak, namanya apa? Pondok Syariah, Markas Syariah, lanjutannya? Agrokultural, Megamendung. Ya, luasnya berapa Habib? Luasnya hampir 80 hektar. Al-Fakir dengar antum punya rencana nanam 200.000 pohon di sana. Betul kan? 1 juta. Nah, ini langsung saya konfirmasi ya. Habib Rizik Syihab di pondoknya yang kurang lebih 80.000 hektar itu mau nanam 1 juta pohon. Sudah tertanam 200.000. Ya. Kenapa? Nih ya, cucu Nabi dengerin nih. Otaknya dari Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Buka Al-Quran. Kalian umat Islam. Setiap Nabi Allah beri wasiat. Katakan kepada kaummu, tidak minta upah apa-apa. Katakan kepada kaummu, kami tidak minta upah apapun kepada kalian. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW beda perintahnya. Illal mawaddata fil qurba. Semua Nabi Allah perintah, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu. Tetapi untuk baginda Muhammad SAW ada tambahan ayatnya.
illal mawaddata fil qurba.